Baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, baik. Baik Pak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mata. Sebelumnya ada yang bisa mendefinisikan mata dengan cara sendiri. Mata merupakan salah satu indera yang dimiliki manusia Pak. Gunanya untuk melihat. Mata adalah organ yang bereaksi terhadap cahaya dan berfungsi sebagai indera penglihatan yang masuk ke dalam bagian dari sistem saraf sensorik Pak. Oke, dalam fisika, mata adalah sistem optik kompleks yang mengumpulkan cahaya dari lingkungan sekitar, menyesuaikan intensitasnya melalui apertur, menyesuaikan lensa untuk fokus membentuk gambar, dan kemudian mengubah gambar menjadi satu set sinyal listrik yang kemudian ditransfer melalui jalur saraf kompleks yang menghubungkan mata. Lalu bagaimana dengan cara kerja mata itu sendiri? Gelombang cahaya dari objek dipantulkan melalui kornea ke pupil. Pupil mengecil untuk mengakomodasi respons cahaya yang dibutuhkan untuk penglihatan optimal. Gelombang cahaya yang dipantulkan membelok di lensa dan titik yang terletak di belakang permukaan lensa. Di sini, gambar dibalik dan dibalik sebelum fokus jelas diteruskan ke retina. Retina merekam foton kecil dan mengubah pulsa cahaya menjadi sinyal listrik. Sinyal-sinyal ini kemudian dikirim ke korteks oksipital melalui saraf optik. Di sini, sinyal listrik diartikan sebagai gambar visual. Pembahasan selanjutnya mengenai masalah-masalah atau penyakit umum yang dialami oleh mata. Ada yang tahu apa saja penyakit mata? Saya Pak, penyakit umum yang dialami mata itu, mata minus, mata plus, mata silinder dan katarak. Ya benar ya, sebenarnya banyak masalah atau penyakit mata lainnya. Namun pada pertemuan kali ini kita cukup membahas 3 penyakit mata saja yaitu mata minus atau miopia, mata plus atau hiperopia dan terakhir mata silinder atau astigmatisme. Jadi ini adalah ilustrasi penderita rabun jauh atau miopia. Bayangan atau benda yang jaraknya jauh terlihat kabur atau blur oleh penderita miopia. Ini disebabkan karena bentuk bola mata yang lebih lonjong dari bentuk normalnya sehingga benda yang dilihat oleh penderita miopia tidak jatuh tepat di retina, melainkan di depan retina. Sebagai perbandingan, kalian bisa lihat gambar ini. Saat penderita rabun jauh menggunakan kacamata atau lensa cekung, bayangan yang sebelumnya jatuh di depan retina jadi jatuh tepat di retina. Lalu selanjutnya hiperopia. Hiperopia atau rabun dekat merupakan gangguan mata yang menyebabkan penderitanya kesulitan melihat sesuatu dalam jarak dekat. Gangguan ini terjadi karena mata memiliki bentuk yang lebih pipih dari bentuk normalnya sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Untuk mengatasi hiperopia, penderitanya bisa menggunakan kacamata dengan lensa cembung. Terakhir ada astigmatisme. Astigmatisme merupakan kondisi di mana kornea atau lensa mata berbentuk kurang bundar sehingga bayangan benda digambarkan sebagai garis pendek yang mengaburkan bayangan. Hal ini terjadi karena kornea berbentuk sfæris dengan bagian silindrisnya bertumpuk. Lalu bagaimana cara kita mengetahui seberapa kuat lensa yang harus kita gunakan? Agar lebih jelas ada baiknya kita memeriksakan mata ke dokter mata agar lebih akurat. Namun kita juga bisa menduga-duga seberapa kuat lensa yang kita butuhkan dengan menghitungnya menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/D0 ditambah 1/D1, di mana F merupakan daya lensa, D0 merupakan jarak pandang terdekat, dan D1 jarak pandang terjauh. Sekian pertemuan hari ini anak-anak. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat ke depannya. Sehat selalu.